Dan kita juga ingin mendengar langsung dari guru kita juga Kiai Maulana Ghazali. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren As-Safir di Jati Handap dan beliau guru yang mengajar kita di Masjid Darul Barokah ini kitab Ihya Ulumuddin. Kepada guru kita Ustadz Maulana Al-Ghazali kami persilahkan dengan segala hormat. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa al-mujtaba. Amma ba'd. Fa'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Kepada semua para asatid yang saya hormati, para kiai al-mukarram semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga tentunya kepada Bapak Bupati yang saya hormati dan kepada semua jajaran KDKAIMAN Masjid Darul Barokah yang saya hormati, tidak lupa kepada Bapak Ibu sekalian yang saya cintai. Semoga Allah Ta'ala berikan kita kemudahan taufik untuk dalam mentaati perintah-perintahnya. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, saya lihat kecerdasan orang-orang Masjid Darul Barokah terlihat pada malam hari ini. Kami yang berjumlah 9 orang diberi kesempatan untuk memberikan sesuatu dalam 10 menit dengan tema yang berbeda-beda. Dan temanya ajibnya disesuaikan dengan kitab yang dikajinya itu. Salah satu contoh Maulana Harun Ar-Rasyid, karena belajarnya sirah, maka dikasih kesempatan bicara tentang puasa yang berkaitan dengan sejarah. Sekarang saya diberi kesempatan untuk bicara tentang puasa tapi berkaitan dengan hati. Karena kitabnya adalah Ihya Ulumuddin. Ma zaka minkum min ahadin abada, walakinnallahu yuzakki man yasha. Kalau kita hari ini bisa tazkiyatun nufus, maka itu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita mau. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bicara tentang hati, bicara tentang niat, maka alim ulama kita katakan ini paling susah. Kalau para ulama-ulama kita saja sudah mengatakan paling susah, apalagi saya. Yang jelas adalah anak cucu dari ulama yang begitu jauh ilmunya. Namun bisa kita katakan bahwa ulama kita memberikan 3 poin saja tentang niat. Maka bisa kita masukkan dalam puasa nanti. Yang pertama, tujuan ibadah atau amal kita supaya sempurna dan juga mudah untuk kita lakukan dan semua berpahala. Dan hasil maksud dari tujuan itu, maka harus ada berapa Bapak Ibu sekalian? 3 hal. Yang pertama adalah ad-da'iyah al-ba'isah alal amal. Ada motivasi, ada pembangkit untuk beramal itu sendiri. Karena Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada motivasinya, tidak ada motor penggeraknya, orang tidak akan mau beramal. Apalagi di musim Ramadan yang sangat panas di negara mereka, bisa kebayang disuruh untuk puasa selama 1 bulan, tapi tidak ada motivasinya, tidak ada motor penggeraknya.
Maka Bapak Ibu sekalian, untuk bisa nanti kita sempurna puasa, yakni amal kita, dan juga berpahala penuh, yang pertama berarti kita hari ini harus pasang dulu al-ba'isah ad-da'iyah alal amal, yakni sesuatu yang menyebabkan kita menjadi termotivasi untuk berpuasa 1 bulan dengan sesempurna mungkin. Apa itu yang dimaksud dengan al-ba'isah? Pembangkit dan motivator. Maka ulama kita katakan itu adalah al-ilmu, pengetahuan. Kalau Bapak tahu, maka Bapak mau. Kalau Ibu tahu, maka Ibu mau. Kalau Ibu tidak tahu, mana mungkin kita mau. Begitu Bapak. Yang kedua adalah al-iradah, yakni kehendak, al-inbi'as, yakni munculnya atau bangkitnya rasa keinginan untuk melakukan hal itu, dan ini yang disebut dengan niat yang akan kita bahas. Pertama, ilmu dulu, motivasinya. Kenapa sih kita buat amal, kan begitu? Untuk apa dan alasan apa kita lakukan puasa? Yang kedua adalah al-inbi'as, yakni al-iradah, ada kehendak dan keinginan, dan itu yang dimaksud dengan an-niyatu wal qasdu, yakni niat itu sendiri dan kehendak itu sendiri. Dan yang ketiga untuk jadi catatan adalah action, yakni al-qudrah, yakni al-amal, yang maksudnya berarti kita laksanakan setelah kita tahu. Ini yang dikatakan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala yang berkaitan dengan niat. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan niat ada 3 poin yang harus kita hafalkan. 1, al-ilmu. Yang kedua, apal tadi? Al-ilmu. Yang kedua, al-iradatu atau an-niyatu wal qasdu yang sedang dibahas itu sendiri. Yang ketiga, al-amalu, yakni al-qudratu. Sebuah permisalan analogi yang sangat mudah difahami. Ketika kita di tengah hutan dan kita melihat seekor harimau misalnya atau hewan buas lainnya dan dia mengincar kita, maka harus ada 3 ini. 1, Bapak Ibu tahu dulu bahwa ini harimau adalah hewan yang sangat berbahaya, bisa memudaratkan diri kita. Kalau Bapak Ibu tahu kalau harimau adalah sesuatu atau hewan yang mudarat, maka itu ilmu pengetahuan. Setelah Ibu Bapak tahu bahwa ini mudarat dan bahaya, maka kira-kira muncul niat atau iradah bangkit gak untuk lari? Muncul. Kalau Bapak Ibu tidak tahu kalau harimau ini adalah bahaya, yang Ibu Bapak tahu justru harimau ini mungkin hewan yang sangat gemoy, lucu, begitu. Ini tidak ada nanti niat iradah untuk kabur atau lari. Makanya ilmu dulu, baru nanti inbi'as, akan muncul gairah untuk melakukan action yang ketiga itu. Muncullah sebuah iradah, kemauan bahwa kita harus lari untuk menyelamatkan diri. Baru yang ketiganya al-qudrah atau amal, kabur, itulah amalnya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa puasa 30 hari lamanya plus qiyamul lail 20 ya bagi yang mau, 8 rakaat ya bagi yang mau, atau tambah 36 rakaat ya bagi yang mau. Mangga itu mas, terserah bagaimana kita nanti bergurunya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau dikatakan oleh Imam Ghazali bahwa tentang niat itu yang pertama adalah ilmu, maka pantaslah hari ini kita ketemu Bapak Ibu. Karena Ramadan sebentar lagi tiba, kita sedikit belajar tentang Ramadan agar nanti muncul keniatan, lalu amal dengan mudah dan sempurna. Pantaslah jika kita lihat sejarah akhirnya, ternyata ayat yang Allah turunkan berkaitan dengan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu turunnya adalah di tahun kedua Hijriah. Saat, bayangkan Bapak Ibu, tahun kedua Hijriah di Madinah berarti masih banyak orang-orang yang mu'alaf, betul nggak? Kalau tahun kedua berarti kan masih banyak orang yang baru mu'alaf tuh. Sudah mu'alaf, tiba-tiba puasa Ramadan diwajibkan. Namanya juga Ramadan, bulan sangat panas, apalagi di negara mereka. Mu'alaf disuruh puasa di bulan yang sangat panas.
harus ada ilmu dulu. Kalau tidak, banyak hari ini Indonesia yang nggak begitu panas pun nggak puasa di jalanan, di warung yang sejuk pun nggak puasa karena nggak ada ilmu. Sehingga niat gairah nggak muncul, action tidak ada. Hadirin rahimakumullah, maaf punten saya boleh minum sedikit? Boleh. Apa tadi? Apa tadi? Hah? Oh iya, turunnya ayat Al-Quran tentang puasa itu kapan Bapak Ibu? Ya, tahun kedua Hijriah, lebih tepatnya adalah bulan Sya'ban. Lebih tepatnya bulan Sya'ban, makanya itu tarhib Ramadan, bukan targhib Ibu ya, tarhib pakai hak. Marhaban ya Ramadan, tarhib, menyambut datangnya Ramadan. Hadirin rahimakumullah, maka begitu ayat tentang puasa ini turun, hadis yang pertama kali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan untuk memberikan pengetahuan kepada para sahabat-sahabat berkaitan dengan puasa, itu adalah tentunya seperti yang dibacakan oleh Bapak Ustadz kita dari 183 sampai ayat berikutnya, itu semua hukum tentang puasa dicakup di situ. Maka Rasul punya kesempatan selama bulan Sya'ban itu untuk menjelaskan hukum-hukum fikih berkaitan tentang puasa, keutamaan-keutamaan tentang puasa, ditambah dengan tujuan utama puasa. Ini semua seabrek ilmu. Bapak bayangkan kalau Rasul ada selama 1 bulan, misalkan di bulan Sya'ban, hari-hari bicara tentang fikih Ramadan, fadilah keutamaan Ramadan, tujuan Ramadan, kira-kira panas nggak untuk nanti siap ngamal bulan Ramadan? Tentunya. Maka hadirin, itu disebut dengan tarhib Ramadan. Allah sudah bikin segitu indahnya skenario. Para mu'alaf di Madinah itu dipersiapkan dulu hatinya untuk melapangkan dada mereka, siap untuk mengamalkan puasa Ramadan. Dan Bapak Ibu tahu bahwa lapang dada, sukarela, dalam bahasa Arab diungkap dengan kata marhaban. Ketika orang Arab ada tamu datang, maka apa biasanya? Marhaban, ahlan wa sahlan. Itu marhaban artinya selamat datang. Ahlan dulunya nazaltum ahlan, untuk mengungkapkan bahwa kalian datang ke rumah keluarga kalian sendiri. Silahkan makan, silahkan minum, silahkan tidur, nggak perlu nyuci piring, nggak perlu ngepel, itu tugas kami. Tapi kamu seperti keluarga kami sendiri. Wahalaltum sahlan, halal silahkan makan apa saja yang kalian mau. Seperti Bapak Ibu sambut kami ini, marhaban, ahlan wa sahlan, selamat datang para asatid. Dan inilah keluarga kalian sendiri, halal kalian makan minum terserah. Tidak perlu Bapak Ustadz semuanya ngambil sendiri, kami akan mengambilkan. Itu marhaban, menyambut dengan lapang dada. Bayangkan Bapak, ketika kita menyambut Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, bukan sekedar di lidah, tapi hati. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, hati sekarang ini sudah begitu atau belum ke Ramadan? Atau masih, aduh puasa nih, itu belum marhaban berarti. Makanya datang hari ini, malam ini, kita ditarhib, disemangatin untuk menyambut Ramadan. Dan kapan kita akan bisa berlapang dada? Inilah dia hadis pertama yang Rasul sampaikan kepada sahabat-sahabatnya sebelum masuk Ramadan. Di pertama tahun sejarah masuknya Ramadan adalah Rasul pertama kali mengatakan asyamu junnatun, bahwa puasa ini semuanya, kata Rasul, adalah perisai. Perisai belum cukup memahamkan. Hadirin rahimakumullah, maka ayo kita bicara tentang lughat atau bahasa. Ada dalam kamus bahasa Arab di mana setiap kalimat yang terdiri dari 3 huruf, jin, jim, nun, itu punya makna yang berbeda-beda tapi karakternya sama. Kita sebut salah satunya janin, itu maknanya adalah bayi yang masih dalam kandungan. Kenapa disebut janin? Karena belum terlihat saat itu. Begitu jebrol owek, bukan janin bahasa Arabnya tapi bashar, manusia. Janin, jim, nun. Begitu juga jannatun, surga, itu juga terbuat dari jim, nun. Surga kata Rasul adalah ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata hari ini, juga belum pernah didengar oleh telinga siapapun, wala khatara ala qalbi bashar. Surga terdiri dari kata
huruf jim, nun, nun. Ada lagi minal jinnati wanas, disandingkan jin dan manusia. Karena manusia kita yang nampak, kalau jin tidak nampak. Maka jin adalah jin, satu makhluk dari ciptaan Allah yang karakternya sama dengan surga, sama dengan janin, yakni belum nampak oleh mata. Tapi hari ini Ustadz banyak penampakan. Sebetulnya sifat jin aslinya tidak nampak. Tapi kalau jin lagi galau, punya masalah, mungkin gelut sama istri, ribut sama pasangannya, baru menampakkan diri. Itu lagi galau. Ada juga jin yang tidak galau, tapi manusianya yang galau. Akhirnya bikin live streaming, manggil jin supaya menunjukkan penampakan dirinya. Itu manusianya yang galau, cari cuan. Betul nggak sih? Betul. Itu sifat jin. Dan yang terakhir adalah Rasul katakan asyamu junnatun, bahwa puasa itu adalah perisai. Perisai itu Bapak Ibu tahu kan ya, tapi bukan itu tentunya. Perisai yang Rasul maksud adalah la'allakum tattaqun. Tattaqun yang kalau kata dasarnya kita ambil adalah wiqayah, wawu qafya. Itu maknanya adalah penjagaan atau perisai juga. Oh, berarti tujuan puasa kita ini adalah nanti membuat kita semua menjadi orang-orang yang takwa, yang dengan takwa itu maka puasa ini menjadi jalan awal, menjadi perisai bagi diri kita untuk tidak bermaksiat mata, tidak bermaksiat lidah, tidak bermaksiat tangan. Itulah tazkiyatun nufus. Betul Bapak Ibu sekalian? Makanya di hadis berikutnya Rasul katakan asyamu junnatun, puasa itu bisa jadi perisai dengan catatan syaratnya, fala yarfus wala yajhal. Maka kalau betul-betul puasa nanti Bapak Ibu mau jadi perisai untuk tahun-tahun berikutnya, dua syarat ini harus dipenuhi. Satu, jaga lidah, jangan pernah mau berkata kotor selama Ramadan. Jaga yang selama ini wek, tidak dulu, stop 30 hari. Wala yajhal, apa maknanya jangan berbuat bodoh? Ya biasanya kalau dibilang jangan berbuat bodoh artinya berarti kebalikan daripada ilmu kan begitu ya. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis wala yajhal di sini adalah menjadi jiwa-jiwa yang sabar. Kalau ada orang-orang yang mau mengajak kita bertengkar, mengajak kita ribut, kita jangan melayaninya. Halim, jadi orang yang sabar. Tahan aja, itu namanya tidak bertindak bodoh. Makanya Rasul katakan, ini mru'un qatala aw syatamah. Jika nanti sahabat-sahabatku sekalian di bulan Ramadan ada orang yang ngajak duel, ngajak gelut atau mengajak ribut, katakan kepadanya, ini shaimun, ini shaimun. Katakan itu kepadanya, ini dia. Ketika kita nanti bisa menjaga lidah, menjaga tangan, menjaga apapun. Hari ini Bapak mungkin bisa kita katakan dari pagi Ustadz insya Allah saya bisa menjaga lidah karena saya tidak akan ketemu dengan siapapun selama Ramadan ini. Oh, boleh jadi Bapak Ibu tidak berkata apapun yang buruk-buruk, tapi komennya Masya Allah bikin panas sebelak. Itu sama dengan layar fus Ibu. Berarti jangan bicara lewat lisan, jangan pula ikut komen. Mulai Ramadan nanti tanggal 1 Syawal Bapak Ibu niatkan bisa insya Allah tidak pernah komentar kecuali yang baik-baik. Tidak pernah bicara kecuali yang baik-baik. Baru ini akan menjadi puasa dengan tujuan la'alakum tattaqun, yakni junnatun. Dan ini ajibnya Bapak Ibu disebutnya siam, bukan saum. Baru saja saya ketik al-farqu baina saum wa siyam. Apa sih perbedaan siam dengan saum? Muncul Google. Oh, ternyata saum dengan siam punya perbedaan. Hebat bahasa Arabnya begitu Bapak. Pantesan di Quran pakainya kutiba alaikumus siam, dan Rasul juga berkata asyamu junnatun, tidak pakai saum. Tapi dalam kisah Maryam alaihissalam, ketika beliau mengandung, lalu Allah perintahkan untuk pergi ke suatu tempat, perintah Allah luar biasa. Apa ayatnya? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaihi rutaban janiyah. Itu pohon kurma kata Allah Ta'ala, goyangkan ke arahmu, nanti dia akan menjatuhkan kurma-kurma yang matang, enak dimakan. Fakuli, perintahnya apa Bapak Ibu? Makan saja nanti kurma itu. Washrobi, minum saja kalau ada air minum. Karena persiapan
lahiran. Wa qarri aina, enjoy saja, nggak usah stres mau melahirkan, kata Allah begitu. Dan kalau nanti kamu ketemu dengan siapapun wahai Maryam, katakan kepadanya, inni nadzartu lirrahmani sauma, aku nazar kepada Allah puasa. Tadi katanya suruh makan, suruh minum, tapi kok nazar puasa? Gimana maksudnya ini? Pakainya sauma Bapak Ibu, bukan siam. Inni nadzartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Ada orang nanya, Maryam, kenapa bisa hamil? Belum nikah juga. Inni nadartu lirrahmani sauma, aku janji ke Allah puasa. Puasa apa ini, orang makan minum kok? Puasa dari bicara. Berarti muncullah tadi perbedaan antara siam dengan saum. Saum itu maknanya puasa khusus dari sesuatu tertentu. Kalau Bapak Ibu lagi ambek-ambekan di rumah, lalu Bapak pulang, Bu, makanan ada, Bu, itu puasa. Puasa apa Ibu? Puasa bicara. Aku lagi puasa nih, walaupun makan minum. Itu saum, bukan siam. Maka Rasul katakan asyamu junnatun. Kalau Bapak Ibu hanya tahan makan, tahan minum dari hal tertentu ya, al-imsak anil akli wasyurbi misalkan, Ibu puasa nggak makan nggak minum, tapi masih nyerocos gitu ya, masih banyak komen yang buruk-buruk, ngelayanin kalau ada orang yang mau bertengkar, itu belum siam, baru saum. Makanya siam dalam bahasa Arab ada tambahan huruf alifnya. Satu huruf tambahan saja dalam bahasa Arab merubah makna begitu luas. Berarti siam yang akan menjadi perisai buat kita nanti bukan saum. Maka Rasul dalam hadis yang lain mengatakan, laisa siyam minal akli wasyurbi. Siam itu bukan sekedar nahan tidak makan tidak minum, walakin min nallahwi warrafasi, tapi Bapak bisa menahan dari hal-hal yang sia-sia, menahan dari bicara yang buruk, itu baru siam. Dan siam itu memunculkan takwa, siam itu menjadi junnah. Dan kata Rasul, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Satu paket puasa di siang hari karena iman, karena pahala Allah Ta'ala diharapkan, maka dosa Bapak Ibu dimaafkan. Bukan hanya siang, malamnya juga begitu. Man qama Ramadan, di hadis yang lain Rasul katakan, barang siapa mau qiyamul lail, mau 8 disebut qiyamul lail, mau 20 qiyamul lail juga, tambah lagi malamnya, tambah qiyamul lail lagi. Dan apa yang kita dapatkan Bapak Ibu? Siangnya puasa dengan imsak, tidak makan, tidak minum, tidak bicara, tidak berbuat yang bodoh. Malamnya dengan qiyamul lail, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan inilah hebatnya puasa. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya, ya Rasul, kalau nanti misalnya saya qiyamul lail nih, kebetulan Lailatul Qadar nih, apa doa yang paling pas untuk saya panjatkan kepada Allah? Rasul katakan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini Bapak Ibu sekalian, puasa identik dengan maaf, ampunan dosa-dosa. Makanya ada dikatakan di hadisnya 3 doa orang yang tidak akan ditolak. Di antaranya adalah 1, pemimpin yang adil. Di sini yang jadi pemimpin cuma 1, Bapak Bupati. Masa kita mau jadi bupati semuanya, kan susah ya, nunggu gilirannya. Apalagi RI 1, wah kelamaan. Mau jadi pemimpin adil untuk doa dimakbulkan repot banget. Kalau begitu lupakan untuk jadi RI 1 ataupun orang 1 di kampungnya, tapi cukup yang kedua. Apa itu? Orang yang berpuasa, kata Rasul, doanya makbul hatta yuftir, sampai dengan dia nanti berbuka. Berarti kalau ada doa makbul di beberapa waktu tertentu, tapi puasa dari pagi sampai sore, makbul doa kita. Khususnya ketika indal iftar, saat menjelang berbuka puasa, jangan lupa kita doa, maka insya Allah doa kita ijabah. Demikian Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kalau kita sudah tahu bahwa oh ternyata perlu pengetahuan bahwa puasa yang kita kerjakan ini luar biasa, menjadikan kita diampunkan dosa-dosa, dan pintu surga salah satunya adalah pintu puasa. Ini kalau kita tahu ilmunya, maka berarti kita akan nanti niat iradah untuk berpuasa dan kita akan sempurna puasanya. Salah satu di antaranya kita bayangkan dulu istihdzar fadhail, bayangkan keutamaan puasa. Pertama, ampunan dosa didapatkan. Kedua, wiqayah atau junnah kita dapatkan. Ketiga, sumu tasihu, puasalah maka sehat. Hadirin,
sekarang sudah diungkap tuh bahwa puasa itu menyehatkan, terutama bagi Bapak Ibu yang menderita penyakit-penyakit tertentu, yang mengalami penyumbatan-penyumbatan yang menyebabkan jantung, stroke, diabetes, ya kan, darah tinggi, hipertensi, itu yang begini-begini repot penyakitnya, Rasul katakan syifa Ramadan. Semangat gak Bu kira-kira? Tidak usah terapi-terapi lagi yang mahal-mahal, ini ada syifa di Ramadan, khususnya penyakit-penyakit yang memang kardiovaskular yang begini-begini bisa disembuhkan dengan banyak puasa. Bapak bayangkan, Ibu Bapak bayangkan, menyembuhkan penyakit, diampunkan dosa, menjadi tiket pintu surga bagi kita, dan masih banyak lagi membuat pembentukan sifat karakter takwa sosial kita bersama orang lain atau pribadi kita. Kalau ini kita sudah tahu, maka ada keinginan untuk puasa. Betul Bapak? Setelah ada keinginan, maka supaya kita bisa sempurna, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala sehatkan kita sekalian, sampaikan usia kita sampai bulan Ramadan, dan berikan kita kemudahan untuk puasa di siang hari dan di malam hari, untuk lanjut untuk qiyamul lail dengan tadarus Quran sampai tamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbalallahu minna minkum tilawati innahu was-sami'ul alim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.